Kasih Anda masih bersama kami. Angie, kalau di dunia digital ini kan kebutuhan akan apa ya, lebih simple, lebih cepat, itu lebih besar sekali kebutuhannya. Dan bisnis startup ini merupakan bisnis yang merambah di berbagai bidang kehidupan. Bahkan aku aja sebagai pelaku bisnis menggunakan fasilitas tersebut untuk mempermudahkan klien untuk memesan sesuatu gitu. Oh jadi gitu, kalau Aris kan adalah yang membuka usaha itu, kalau saya adalah penggunanya. Nah bahkan ya ada juga yang menyediakan jasa guru les privat di seluruh Nusantara melalui bisnis startup ini. Betul sekali, bahkan harga jasa gurunya ini juga bervariasi nih, tersedia dari harga yang paling murah sampai yang paling mahal. Era digital yang erat kaitannya dengan internet melahirkan bisnis startup. Tak hanya urusan belanja online dan layanan transportasi. Bisnis ini juga menyasar urusan perut. Food commerce di bawah bendera Berry Kitchen menawarkan menu makanan untuk perusahaan. Setiap harinya 1.200 paket menu makanan dihasilkan dapur yang berlokasi di Tomang, Jakarta ini. Ribuan menu itu sekaligus dikirimkan ke alamat tujuan. Kita mengakomodir adalah pemilihan menu sesuai dengan selera personal. Jadi misalnya mbaknya suka ayam, oke mbaknya boleh pilih ayam aja di menu di Berry Kitchen gitu. Atau saya mau dessert aja, saya lihat pudingnya hari ini bagus, pudingnya nyaman, pudingnya enak gitu. Saya pilih pudingnya 4 biji boleh, nggak masalah. Jadi benar-benar Berry Kitchen ini memberikan personal touch terhadap produk makanan yang akan kita serahkan ke customer. Jadi sesuai benar-benar dengan pilihan customer. Gitu. Perusahaan yang didirikan pada 2011 ini mulainya bermodal 300-an juta rupiah. Sedangkan kini omsetnya mencapai 500 hingga 700 juta rupiah per bulannya. Saat memesan, perusahaan pemesan akan mendapatkan poin. Poin tersebut dibagikan ke karyawannya untuk memilih 2.500-an menu yang diinginkan. Istimewanya layanan ini, masing-masing karyawan bisa memilih menu makanan yang berbeda. Itulah yang membuat para pelanggan setia dengan perusahaan makanan ini. Berry Kitchen sendiri juga memberikan 5 set pas sempurna dan kita bisa customize dengan menunya si Berry, dan beda dengan yang lain yaitu Berry Kitchen juga tidak hanya menawarkan menu yang standar, mereka juga kadang menawarkan menu European, Western, tradisional, dan itu sangat inovatif buat kita. Berbeda dengan Berry Kitchen, startup yang satu ini bergerak di bidang pendidikan. Jasa yang ditawarkan adalah membantu klien mencari guru les privat dari seluruh Nusantara. Idenya sih berawalnya dari emang, misalnya saya passionate sama apa yang saya kerjain gitu, sama pendidikan, dan saya ngeliat bahwa ada kebutuhan di industri ini gitu. Jadi bukan hanya sekedar ngelihat dari sisinya, dia secara potensi bisnisnya bagus, tapi berangkat dari masalah yang ditemui sih. Jadi bahwa alasan kenapa saya bikin ruang guru ya karena memang saya menemui masalah di bidang pendidikan. Dan waktu itu mungkin flashback sedikit, jadi ceritanya saya mau berangkat waktu itu ke luar negeri, mau berangkat sekolah, dan saya mau nyari guru privat buat persiapan buat ujian, tapi saya nggak nemu gitu. Dan saya ngeliat bahwa gila kenapa susah banget ya nyari buat guru privat, sedangkan ketika kita mau nyari tempat buat makan, mau nyari tempat buat belanja, it's easier gitu, e-commerce yang lain udah lebih established. Dan ketika saya ngeliat lagi di luar negeri itu segala macam, potensi pendidikan dan teknologi itu sangat besar sekali. Startup yang didirikan 2013 ini sudah memiliki lebih dari 20.000 pengajar dari lebih dari 100 mata pelajaran. Jasa guru les privat dengan beragam harga disediakan. Kekompakan dengan rekannya, ada Mas Belva, membuat bisnis ini terus berkembang. Dalam perjalanannya, apalagi dalam konteks startup, kemungkinan untuk pivot atau misalnya tiba-tiba berubah idenya ini itu sangat besar sekali. Karena mesti kontekstual, tiba-tiba ide ini nggak bekerja, mesti ganti dan lain-lain. Sehingga bergantung sama ide aja nggak cukup. And that's where the team comes, gitu kan. Jadi punya tim yang benar-benar mumpuni, yang benar-benar mengisi kekosongan-kosongan seperti apa. Kalau untuk di awal kadang memang agak susah untuk memimpikan kayak super tim yang benar-benar bagus karena keterbatasan dana, akses dan lain-lain. Tapi paling enggak adalah misalnya dari co-founders. Jadi co-founding timnya benar-benar solid. Jadi benar-benar saling melengkapi aspek-aspek yang ada.
Startup adalah bisnis yang membutuhkan sedikit karyawan. Itulah sebabnya perusahaan startup tak membutuhkan kantor besar. Mereka dapat berbagi kantor dengan konsep coworking space. Ini juga berguna mengantisipasi mahalnya biaya sewa gedung. Dulu waktu kita bikin Happy Five sih pertama kali cuma ada 4 orang. Tapi kita pikir kita perlu tempat yang keren, yang asik untuk kerja. Itu kalau misalnya kita nyewa rumah, kita dananin sendiri gitu. Pasti nanti ongkosnya juga besar sekali. Tapi kita juga butuh tempat yang convenient, nyaman, dingin, AC-nya kenceng, ada kamar mandi, tempatnya keren gitu. Dan kita ngeliat ini adalah salah satu solusi buat kita. Itu kenapa pertama kali kita pakai coworking space untuk kita kerja pertama kali. Berbagi ruang kerja ternyata membawa keuntungan. Pengusaha startup bisa saling bertukar pikiran soal pengembangan bisnis. Kita ada events yang tujuannya membantu startup-startup di sini. Contoh salah satu event kita growth hacking, itu yang sangat dekat dengan startup. Terus kita juga kalau ada startup mau meet up, kita juga silakan dibukakan. Dari kitanya sendiri kita ada members gathering yang setiap sebulan sekali members kalau mau curhat tentang bisnisnya, mau ngomongin tentang masalah apa, lagi butuh apa, itu bisa di situ. Nah itu mungkin yang kita lakukan. Jadi komunitas kita tetap bikin berusaha dekat sehingga bisa saling membantu satu sama lain. Dalam bisnis startup, langitlah batasnya, karena bisnis ini terilhami dari ide dan kreativitas yang terus berevolusi. Produk apapun bisa dipasarkan. Basis teknologi yang digunakan pun membuatnya lebih cepat dikenal secara global. Francisca Wuri, Akbarani Fuad melaporkan untuk NET.